Baik, kita lanjutkan urusan informasi ini. Pemkab Maluku Tengah tutup lokasi penambangan emas di pantai di Desa Tamilo, Maluku Tengah. Penambangan yang berlebihan berpotensi merusak lingkungan semakin parah dan membahayakan warga. Ancaman kerusakan lingkungan kian nyata setelah warga ramai-ramai berburu emas di pesisir pantai Desa Tamilau, Maluku Tengah, Maluku. Bahkan tak sedikit warga yang nekat hingga menggali bibir pantai untuk mendapatkan butiran emas. Tak ingin berdampak buruk terhadap lingkungan dan terciptanya klaster baru penyebaran COVID-19 di lokasi tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menutup lokasi tambang. Sekarang pun juga koordinasi dari pemerintah pusat juga sudah kita lakukan. Sehingga ada data dari provinsi maupun dari pemerintah pusat. Jadi mudah-mudahan sampai menunggu waktu yang tepat, kita harapkan di-stopkan dulu tentang pencarian-pencarian. Sebelumnya lewat kajian ahli geologi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku, kandungan emas yang ditemukan warga di Pantai Tamilau sejak akhir pekan lalu sangat sedikit, karena emas tidak terbentuk langsung. Meski begitu, warga tetap berharap lokasi pantai tidak ditutup. Warga meminta lokasi dijadikan tambang rakyat untuk menunjang ekonomi warga sekitar. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Subhanallah Ustadz, ini hanya karena materi atau harta, manusia kadang bisa bertindak serakah tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. Seperti kata pepatah gitu Ustadz ya, dan saya pernah dengar juga ini beberapa Ustadz yang mengatakan jika manusia diberikan satu gunung emas, dia pengen dua gitu Ustadz. Kasih dua pengen tiga gitu ya terus Ustadz. Dan seperti ini mereka hanya mempeduli bagaimana meraup emas tanpa mempedulikan dampak lingkungan yang nanti ujung-ujungnya juga akan berdampak ke mereka juga gitu Ustadz ya. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya betul Mas Asran. Bagaimanapun Allah sudah menetapkan sesungguhnya rezeki seseorang. Yuqaddiru ba'duhum ba'duh. Fulan mendapatkan sekian, fulanah mendapatkan sekian. Yang perlu harus dipertebal kita adalah sikap qanaah. Tadi disampaikan dalam hadis betul bahwa seseorang itu kalau ya selalu dipenuhi keinginannya, satu gunung pun tidak cukup. Padahal gunung emas, minta 2 gunung. Tidak cukup pula, minta 3 gunung. Yang akhirnya ia terperdaya dengan materi dunia. Apalagi ini konteksnya kan ma'adin, yaitu barang tambang ataupun yang berada di wilayah yang itu bukan milik kita. Kalau ada di tanah kita, yaitu insya Allah menjadi hak kita kalau tidak membahayakan. Tapi ini adalah pantai, ini adalah lokasi yang milik bersama. Tentu harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam konteks kita mencari tambahan dari rezeki, tetap kita memperhatikan aspek kehalalan, karena ini bukan kepemilikan diri sendiri, tapi ini punya umum. Yang kedua adalah ada aspek bagaimana tetap menjaga lingkungan. Karena bisa jadi akibat dari tidak memperhatikan lingkungan, manfaat yang didapat bisa jadi lebih kecil dari madarat yang didapatkan. Padahal kaidahnya mencegah madarat didahulukan dari mengambil manfaat. Khususnya di masa COVID ini, tetap ya kita meminta seluruh masyarakat untuk tetap waspada, hati-hati karena belum selesai COVID ini. Ketika ada sesuatu yang ingin dijalankan, tentu kita minta pertimbangan dari para pakar kesehatan, para pakar geologi dan lain sebagainya sehingga keamanan itu terjamin untuk semuanya. Nah, Ustadz bicara soal serakah nih Ustadz. Dalam Islam sendiri hukuman serakah ini apa Ustadz ya? Ya dulu ada kisah namanya Korun ya, sampai dikatakan harta yang banyak itu harta karun. Ya. Betul, serakah itu adalah sifat yang tercela karena ia selalu menginginkan setelah ia mendapatkan. Tidak pernah dia berhenti untuk menginginkan sesuatu. Bahkan saking serakahnya, ia menginginkan sesuatu yang itu milik orang lain. Nah itu serakah kuadrat. Ya. Ia sudah mendapatkan, ia menginginkan yang lebih, bahkan yang punya orang lain ia menginginkan. Bahkan yang punya bersama pun ia inginkan menjadi miliknya. Untuk itu ya kisah atau cerita tentang Karun Allah abadikan di surat Al-Qasas untuk mengingatkan kita. Betapa kita insya Allah jika kita betul-betul qanaah. Ya kita memanfaatkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebutuhan, maka itu jauh lebih berkah, jauh lebih baik karena pertanggungan jawab dari harta ini tidak hanya tentang halalnya tapi tentang thayyibnya juga, bagaimana kita menggunakan, untuk apa kita gunakan. Untuk itu lebih baik ya, ini konsep para ulama, lebih baik kita itu mendapatkan harta yang pas
pas ingin beribadah ada harta yang pas lebih baik daripada harta yang berlebih, karena berlebih konotasinya adalah kepada sikap serakah yang dibenci oleh Allah, oleh Rasulullah. Ya, jadi pada saat pas ingin beli rumah ada, pas ingin beli motor ada, pas ingin beli mobil ada gitu Ustaz ya. Itu lebih enak gitu Ustaz ya. Nah Ustaz, tadi kita sudah bicara soal harta. Nah sekarang kita berbicara soal lingkungannya Ustaz. Sebenarnya ada tidak Ustaz hadis ataupun himbauan dari Rasulullah sendiri untuk menjaga lingkungan daerah tempat tinggal kita dan juga lingkungan alam semesta kita Ustaz? Ya, di surat Hud ayat 61. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi wasta'marakum. Selain Allah menciptakan kita untuk mengelola bumi, tapi Allah menciptakan kita untuk merawatnya, untuk memeliharanya, untuk menjaga kelestarian dan menjaga seluruhnya. Karena ketika alam ini terganggu, kehidupan kita terganggu. Alam ini rusak, kehidupan manusia rusak. Bukan hanya manusia, mungkin kehidupan hewan. Untuk itu ada ketersalingan, kata para ulama. Kita menjaga kelestarian, berarti kita menjaga diri kita sendiri. Karena alam ini betul-betul amat sangat dekat dengan kita. Kalau kita mengganggu, alam akan terganggu dan akan memberikan dampak buruk. Kalau alam kita jaga, alam pun menjadi tenang dan alam memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Ada seorang ulama besar namanya Imam Ar-Razi sampai mengatakan, dahulu kenapa orang-orang itu ditenangkan, dipanjangkan umurnya? Karena mereka rajin memelihara alam, bahkan mereka rajin menanam pohon, menanam ya berbagai tumbuhan untuk kelestarian alam ini, insya Allah. Insya Allah Ustaz. Jadi dari dulu juga orang tuh udah diminta untuk menanam pohon, menjaga lingkungan begitu Ustaz ya.